Ya Habibi ya Muhammad. Radhiyallahu ta'ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami'a azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami'a sahabatihi al-kiram wa ila ruhi jami'il anbiya'i wal mursalin jami'il malaikati muqarrabin jami'il fuqaha wal muhaddisin wal qurra wal mubasshirin وساد الصوفياء المحققين وإلى روح جميع الأولياء كمشارق الأرض ومغاربها وإلى روح جميع مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ومدرسنا جميع آبائنا وأمهاتنا ولجميع والدينا جميع أولادنا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا الحسن الأشعري أبو منصور الماتريدي وإلى رسول الله Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani wa Syekh Ibrahim Khalwati wa Syekh Muhammad Al-Madani wa Syekh Muhammad Ar-Rasyadi bin Abdullah Qurabain Al-Banjari wa Syekh Hamid Al-Banjari wa Syekh Muhammad Ibn Umar Al-Bantani wa Syekh Zainuddin Al-Sumbawi wa Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjari wa Syekh Muhammad Syarwani Abdan Bangil Al-Banjari Saman Walian wa Syekh Muhammad Sani Al-Syekh Muhammad Ar-Miji Salim Mahfuz Al-Banjari wa Syekh Zakaria Al-Banjari wa Syekh Ismail Al-Banjari wa Syekh Muhammad Nafiz Al-Banjari wa Syekh Abdul Hamid Al-Syekh Syekh Abdul Jalil Al-Banjari wa Syekh Abdul Wahab Al-Banjari wa Syekh Kashfal Anwar Al-Banjari wa Syekh Dina Aim Al-Banjari wa Syekh Sya'adani Alim Al-Banjari wa Syekh Salman Wali Al-Banjari Salman Jalil Al-Banjari wa Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari wa jami'a syekhina mu'allimina khususan ila ruh Syekh Zainuddin Zainal Abidin Ibn Muhammad Al-Fatani Syekh Nidlah lana lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitanir صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Terima kasih. Ayo silahkan anak mabah tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadana abidin wa dahrad dahirin. Radiyallahu ta'ala anni wa ankum ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin ya Rahman ya Rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita sama-sama ditakdirkan Allah
berkumpul berjamaah beriktikaf di dalam ini masjid yang mulia. Semoga berkumpul berjamaah beriktikaf kita di dalam ini masjid senantiasa mendapat curahan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat teriring salam tercurah terlimpah selalu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriat keturunannya, dan para pengikutnya ila akhir zaman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Sambil menunggu tibanya waktu salat fardu isya, kita isi iktikaf kita di dalam ini masjid dengan sama-sama kita belajar, mengaji, menuntut ilmu, yang mana mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan manfaat lawan kita dunia sampai ke akhirat. Amin. Kembali insyaallah malam ini kita melanjutkan kajian kita membaca kitab Aqidatun Najin yang disusun oleh Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Fatani di halaman 94 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin. Dan hasilnya segala aqaid yang terkandung di dalam iftiqar itu telah lalu 18 daripada yang wajib dan yang mustahil, dan baharu alam dengan sekaliannya. Dan tiada memberi bakas sekalian kainat satu. Jadi dua dan lawanannya itu menjadi 4. Dan himpunkan yang 4 ini kepada 18 itu, maka jadilah perhimpunannya 22. Dan masuk pada istighna itu 26. Maka adalah perhimpunannya 48 akidah. Dan sekalian itu masuk pada kata la ilaha illallah. Dan jikalau kita bilang kita masukkan nih ujar sini, kuat yang dihantarkan pada kainat itu kada memberi bakas
itu satu pula, dan lawanannya satu jadi dua, maka tambahkan kepada bilangan yang tersebut itu, jadilah 50 aqaid. Nah, nang masuk di dalam kalimah la ilaha illallah. Faqad bana laka tadammun al-qawl la ilaha illallah li aqsamis salasati allati tajibu 'ala al-mukallafi ma'rifat fi haqqi maulana jalla wa azza wa hiya ma yajibu wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Maka sesungguhnya telah nyatalah bagimu oleh terkandung kata la ilaha illallah itu bagi segala bahagi nang tiga, nang wajib atas mukallaf mengenal akan dia bagi zat Tuhan kita Zalla, dan yaitu barang nang wajib dan barang nang mustahil dan barang nang harus. Maka kata musannif faqad banalaka, hingga akhirnya ditafrikan atas menyata nang telah lalu daripada katanya. Amma istighna'uhu jalla wa azza an kulli ma siwa, hingga sampai kepada di sini artinya terkandung makna kata la ilaha illallah. Maka adalah kalam musannif itu atas takdir mudhaf. Takdir mudhaf basandar, karena bahwa nang mengandung bagi demikian segala bahagi nang tiga itu hanya saja ialah makna la ilaha illallah jua, bukan lapas la ilaha illallah. Nah, nang mengandungnya seperti nang diketahui pada barang nang telah lalu. Dikit lagi. Dan bermula murad dengan mengandung makna demikian itu keadaannya dengan sekira-kira diambil akan dia daripadanya atas barang yang telah lalu kenyataannya, dan bukan murad dengan dia dilalah tadammun nang ia dilalah lapas atas juzu. Nah, juzu makna nih, seperti barang nang tiada tersembunyi katanya bagi segala bahagi nang tiga itu. Artinya karena bahwa sungguhnya masuk di bawah istighna'ullah daripada tiap-tiap barang lain itu 11 daripada segala nang wajib. Nah, pertama wujud, kedua qidam, ketiga baqa, keempat mukhalafatuhu lil hawadis, kelima qiyamuhu binafsihi, keenam sama, ketujuh basar, kedelapan kalam. Nah, dan lalu lazimannya nang tiga ini sami'un, basirun, lawan mutakallimun, ya kah? Jadi jumlahnya 11. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya dulu. Mudahan kita dapat barakat lah dari musannif pengarang kitab ini. Ayo minuman dulu, wadahnya dimakan. Jangan pina lapangan. Hanya berdiri kan. Jangan ada di masjid ini berokok sudah nih.
sama rumah Tuhan deh, kita harus wa may yu'azzim min sya'airillah wa huwa min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan rumah Allah, maka itu adalah bahagian daripada ketakwaan hati. Salah satu bagian rumah Allah, menghormati, mentakzimkan rumah Allah, kadang mengerja yang dikarihkan oleh Allah di dalam masjid, memperbuat nang di kada katujui oleh Allah, makruh. Lalu berokok kan karih nih, kedusa aja mun bisa berokok di masjid, jangan di masjid. Nah, apalagi yang dikarihkan oleh Allah, bepandir dunia di dalam masjid. Hadis ini memang dhaif ya. Man takallama fil masjid kalamat dunia, siapa yang berpandir di masjid pandiran dunia, ahbatallahu arba'ina sanah, Allah rontokkan amal ibadahnya 40 tahun. Jadi kita tuh beramal ibadah sunnah 40 tahun bisa rontok dengan kita berpandir-pandiran dunia di dalam masjid. Ciri orang makrifat lawan Allah sangat mentakzimkan rumah Allah. Itu ciri makrifat orang kepada Allah. Bila di dalam masjid hening, kadada selain muji Tuhan, kadada selain membicarakan ilmu Tuhan, kadada selain pada untuk mengajak hamba-hamba Allah yang mukmin untuk taat dan takwa kepada Tuhan. Itu ciri makrifat seseorang. Kalau bicara ilmu makrifat semalaman tuntung. Nah, itu kalau berpandir. Tapi ilmu makrifat tuh amaliyahnya di sini, bukan dimuntung. Dimuntung ini ngarannya badalajaran. Mun sudah badalajaran, pakaiannya itu di hati. Ada banyak pandir, tapi amalan paham hati. Ya, ciri orang makrifat tuh kada banyak bunyi, kada juga berbunyi juga kecuali manfaat, berbunyi juga kecuali diridhai Allah. Mun pacang ngawur ngidul pandir kada nang berfaedah kada bakal, karena lidahnya itu sangat berharga untuk memuji Tuhan. Maka hati-hati aja orang-orang saleh itu, orang-orang makrifat itu ada banyak bunyi kagak gawi aja diam, karena amalan makrifat itu di hati. Kalau dipandir itu lain. Nah, bila belajaran berarti ada tempatnya. Nah, apa tempatnya? Imam masjid, imam majelis taklim, itu tempat belajaran ilmu makrifat. Kalau di gerbu, di palata itu lain. Itu bepandir maloko, bepandir pedagang, bepandir kabun, ayuha di papalataran, di pos kamling, mau memandir makrifat, ilmu makrifat kada ba'adab, kada ba'itika, karena ini ilmu yang sangat mulia ya. Dan ilmu ini pun sedikit yang mengatujui nah, di zamannya Imam Hasanul Basri itu ada lebih dari 120 guru-guru yang menyampaikan mau'izah, ajakan kebaikan lawan tazkirah, ajakan untuk mengingat Tuhan. Pada hilap 120 ini.
Ini di zaman Sidin ini nang 120 ini terkenal guru-guru nang ada di negeri Basrah, Kupah, itu hanya 3 orang yang mengajarkan ilmu kebatinan. Ilmu yang membaiki hati. 3 ikumanya zaman bahari, masa tabiin nih, sesudah masa sahabat ya, jadi zaman sini ada 120 di Basrah itu guru. Ini terkenal gurunya. Nah, dari 120 ini ada 117 guru nang kiprahnya di dalam mauizah dan tazkirah, untuk nasihat kebaikan, untuk mengingat Tuhan, itu telah. Tetapi kalau mengajikan ilmu kebatinan ini hanya 3 orang saja. Bahari sudah kayak ini, apalagi ini. Lihat orang mengaji ilmu hakikat, ada nambah 4 5. Dan semua yang 170 ini banyak orangnya banyak hadir di majelis itu, ada kehitungan ribuan. Tetapi orang nama hadiri kajian ilmu kebatinan, ilmu hakikat, ilmu tauhid, ini kada lebih daripada 10, di bawah pada 10 orang. Ini bahari udah kayak ini kan? Apalagi ini orang kada katuju ngaji ilmu tauhid itu untuk bahari sudah ada. Tapi pun kajian masalah mauizah hasanah, tazkirah, untuk senang berzikir, untuk senang mau bernasihat dalam kebaikan, ketaatan, itu banyak ahlinya, banyak mubaliknya, banyak khutbahnya, ahli khutbahnya. Nah, tapi yang mengajarkan nang ini, mengajarkan tauhid, ilmu hakikat, ilmu kebatinan, ini qalil, orangnya sedikit, minoritas. Ini nang bertiga ini muridnya di bawah pada 10 ikum nang mengaji ilmu ini. Kenapa yuk? Karena ini ilmu nang baik, ilmu nang hebat, ilmu nang mulia. Maka ilmu ini pun akan dipersembahkan kepada orang-orang yang akan mendapatkan derajat kemuliaan. Maka ilmu ini ngarni ilmu khusus. Kalau ada guru di malam minggu tuntung kayak ini ke pesantren ngaji kitab Ihya Ulumuddin tersebut, diwan guru campur para asatis, campur para masyarakat, campur para santri. Tuntung ada lagi mengaji kitab ilmu kebatinan. Mulainya jam berapa? Mulainya bisa jam 12 malam sampai jam 1 atau jam 2. Nang mahadirin ini kalau dihitung lontelunjuk ada nambah 4, ada nambah 5. Karena ilmu nangka ini kadang disenangi oleh setan. Dan guru kadang bingung, itu udah zaman bahari sudah zaman bahari. Pendeknya bilang ngaji ilmu kebatinan, ilmu hakikat, ilmu tauhid. Nah, tujuannya untuk mencari mardatillah, bukan mencari popularitas di dunia. Itu kadang diminati habis saya sudah. Kadang diminati. Maka bersyukurlah ketika kita ditakdirkan Allah salah satu orang yang dibukakan Allah taufik untuk kita bisa hadir di dalam majelis ilmu
tauhid. Di dalam majelis ilmu hakikat, di dalam majelis ilmu batin. Ini untung bila orang kita tuh salah satunya ditakdirkan bersyukur kepada Allah karena ini adalah ilmu mutiara ngarannya. Ilmu mutiara. Biar nang sebuting wujud aja kita diberi oleh Allah. Nah. Ya intinya ini juga wujud ka wujud itu bang intinya. Tapi diberi oleh Allah ini kepahaman ini lebih mulia daripada Anda diberi dunia dengan isi-isinya. Ini lebih mulia, lebih beruntung, lebih berbahagia Anda daripada Anda diberi dunia dengan isi-isinya. Nah maka mintalah ketika kita menuntut ilmu ini, ketika kita ditakdirkan Allah, tubuh kita digerakkan Allah untuk hadir di dalam majelis ilmu tauhid, ilmu hakikat, ilmu batin, minta kepada Allah agar diberikan manfaat, diberikan taufik dapat merasakan, mengamalkan di dalam batin akan ilmu nan mulia ini. Dan himung dia hadir di majelis guru kisahnya yang nasihat aja, kisahnya kisah tazkirah aja. Etikat ketauhidan usul dalam agama buruk. Kalau masalah keyakinan, masalah etikat, masalah batin ini bobrok. Iman itu kan iman. Ini iman yazidu, bisa bertambah, bisa yankusu, bisa berkurang. Kadar iman ini naik turun. Nah terus naik itu yang mana? Imannya para nabi. Nah Nabi mewariskan ilmu keimanan, ilmu tauhid. Nah siapa yang mendapatkan warisan dari Nabi ini, maka imannya pun akan dinaikkan oleh Allah. Jadi Nabi itu ada yang mengajari lawan sahabat ikam ini pak di ilmu khusus ini. Ada sahabat Nabi itu yang diajari ilmu khusus, ilmu mengetahui, memakrifahi kerusakan hati. Ini sebenarnya kalau ilmu ini diajarkan lawan kita dan kita diberi oleh Allah pemahaman mengetahui kerusakan hati kita, rusaknya batin kita, ini lebih berharga daripada kita mendapatkan pengetahuan tentang keutamaan melakukan sesuatu atau disebut fadhailul amal. Kalau orang hanya diberi masalah apa keutamaannya melakukan ini, apa melakukan ini permasalahan ganjaran. Tapi kalau orang diberi pengetahuan mengenali kerusakan hatinya, maka orang ini adanya diberi ilmu yang khusus. Ini ciri ulama akhirat itu sibuk mencari, menuntut, mempelajari ilmu mengenali kerusakan hati, mengenali kerusakan etikat, mengenali kerusakan akidah. Ini yang paling banyak ulama akhirat itu ajarkan kepada murid-muridnya. Makanya Abah Sukongko sering itu berulang rancak benar mendengar bahari lagi sekolah, lagi menuntut ilmu lewat sini. Nah di sini kalau etikat kamu rusak, maka segunung kamu bisa amal kebaikan neraka.
Kalau iktikad ikam bujur, nanti biar sebanyak apapun dosa ikam masuk neraka dulu disiksa atas maksiat yang ikam lakukan. Tapi iktikad ikam bujur, tauhid ikam bujur, ada lawas di sini di neraka, salawas-lawasnya di neraka, dikeluarkan Tuhan juga, dimasukkan ke Tuhan ke dalam surga. Kenapa? Iktikad ikam bujur, tauhid ikam bujur. Ini yang penting dikaji. Maka mengaji ilmu tauhid hukumnya fardhu ain sampai tauhid kita benar, tauhid kita bujur sahih, sampai iktikad kita bujur. Batasannya tuh sampai itu. Sisanya kita disuruh menjaga agar iman ini senantiasa bertambah kadarnya, bertambah kadarnya, bertambah kadarnya. Jadi jangan dikira kita tuh kadang salah menganggap bahwasanya nengaran ibadah itu hanya bentuknya bentuk psikis. Kadang orang psikisnya tidak terlalu berlebihan dalam beribadah, tetapi batinnya yang lebih utama dia beribadah kepada Allah. Makanya Nabi itu, salat malam Nabi itu hanya 12 rakaat. 12 rakaat. Ada buyut Nabi. Nabi berisi anak ngarannya Fatimah. Fatimah berisi laki ngarannya Ali. Dinikahkan oleh Nabi yang berdua ini berisi anak Hasan dan Husain. Hasan dan Husain ini berisi anak lelaki dan berbini, dikawinakan besapupu, lahir anak ngarannya Ali juga. Disebut Ali Zainal Abidin, Zainal Abidin. Kenapa? Karena Ali nang hiasan abid. Para orang ahli ibadah tuh zainnya nih, perhiasannya nih Imam Ali ini, buyutnya Nabi kita. Ini berapa rakaat sembahyang sama lama? 1000 rakaat. Ayo, coba jalan. Ini anu dulu lah. Datunya 12 rakaat. Sidin 1000 rakaat. Kalau orang ngaji ilmu tauhid, ilmu ma'rifat, maka dia tidak aneh dengan ini. Manusia itu ada yang asik dengan Allah di dalam sukunnya, diam. Dia pengabdian kepada Allah, ibadahnya kepada Allah di dalam diamnya seseorang. Ada juga orang itu pengabdiannya, ibadahnya, asiknya dengan Allah di dalam harakahnya, di dalam gerak-geriknya. Lah lalu kita itu diandeki Tuhan di mana? Ada ini di dalam gerak. Nah, kalau kita sudah mengaji ilmu tauhid, kita mengaji ilmu tauhid. La ilaha illallah, kan la ilaha illallah, la muharriku illallah. Kadada yang menggerakkan hanya Allah. Ini orang yang mengaji ilmu tauhid paham nih. Munya kada mengaji ilmu tauhid, lalu harakat ini disandarkannya dengan aktivitas kemampuan dirinya, lalu uyuh. Ini uyuh lahirnya, apalagi nan 1000 rakaat. Nah, akal anda akan menolak. Ini jamun sembahyang 1000 rakaat, mulai sembahyang isya, nih tentang isya sampai ke subuh, ini kada betumak nina, ini fikih nih. Tapi orang yang asik dengan harkat, la muharrik, kada ada yang menggerakkan hanya Allah, la musakin, kada ada yang mendiamakan hanya Allah. Berarti gerak dan diam seseorang ini adalah dari Allah. Ada orang yang asik dengan Allah dengan didiamkan oleh Allah. Makanya Nabi itu bangkak bantu sembahyang.
Padahal sampai Nabi 12 rakaat. Bengkak batis Nabi. Di dalam diam Nabi itulah Nabi merasakan apa? Kebahagiaan bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ngarannya diam. Coba aja pian, lawasakan berdiri sampai sejam 2 jam, ini mulai bengkak batis nih. Lawasnya berdiri Nabi itu lawasnya ruku Nabi itu lawasnya sujud Nabi itu kepada Allah. Diamnya Nabi itu adalah ma'rifah sidin kepada Allah, asiknya sidin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ali Zainal Abidin, buyutnya Nabi, itu asiknya dengan af'alnya Allah. Allah yang menggerakkan. Ada lagi merasa lapah karena ini gawian Tuhan yang nampak di diri bunda. Ada lagi lapah kalau Tuhan yang berataan yang maulahkan. Kada seorang yang maulah, kada seorang yang menciptakan sembahyang, tapi yang menciptakan sembahyang adalah Allah. Ini modalnya tauhid. Tauhid yang benar, apapun yang dilakukan akan jadi ibadah. Habis saya begana ibadah, bergerak ibadah, bepandir ibadah, berdiam ibadah. Kada ada kada ibadah. Makanya kunci ilmu tauhid dahululah untuk menjadikan segala aktivitas manusia, diam dan gerak manusia itu dihukumkan ibadah di sisi Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ujar Tuhan, aku kan mau ulah jin manusia kecuali untuk ibadah. Orang nang pinanduk gerak dan diam ini Tuhan nang menyediakan, maka orang nang bergerak, orang nang berdiam, nang 1000 rakaat dia sembahyang, dia merasa bahagia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang nang berdiam kada banyak sembahyangnya, akan tetapi di dalam kediaman ketenangan inya itu tadi merasa akan bersama dengan Allah. Ini ngarannya buah tauhid, ini ngarannya buah ma'rifat. Paham nih kita? Tadi kita ngaji mengenai sifat istighna dan iftiqar. Itu mengkaji, membedah, menjabarkan dari sifat 20. Ini mudah. Nang wajib 20, mustahil 20. Ini di cabang. Oh, jad Allah tuh maha kaya, maka Allah bersifat cucuk, Allah tuh bersifat wujud, kidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsi. 5 aja jadi. Nah lalu sama, basar, beto, apa lagi, samion, basirun, mutakal. Nah cocok aja sidin Tuhan disambat jad nang maha kaya, Tuhan nang maha sugih, Tuhan nang maha sampurna, karena sidin bersifat wujud, kidam, baka, mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu binafsih, sama, basar, kalam, samiun, basirun, mutakalimun. Tenang kajian kita tadi deh. Kada intinya neng ini juga ini merasa akan bersama dengan Tuhan. Wallahu a'lam bishawab. Jangan kadar tilawas lah. Pun maaf terlambat ke sini, tamu banyak benar di rumah, ini masih ada mahadang lah. Asal ada aja kita. Kena aja bagi Mekah deh. Alhamdulillah ngaran dijalankan oleh Allah Ta'ala deh. Gak ada yang susah, ada yang ngalih bila Tuhan yang menjalankan. Subhanallah. Dasar Tuhan, artinya Tuhan menjalankan dengan ketetapan Tuhan. Nah, kada diberiakan guru memakai duit seorang untuk beribadah, imam berumrah atau berhaji. Ya Tuhan, aku aja yang menjalankan urusan benda bertahannya, aku bisa mencari duitnya, dan aku aturannya. Sekali lagi ini pesan non barataan jamaah pengajian, murid-murid barataan, jangan lupa berdoa. Kali lagi, jangan lupa berdoa.
bahari ulun dilajari Abah Guru Sakumpul tahun 91. Doanya Allahumma yassir lana ziarah Makkah wal Madinah bi barakati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bahasa kita, ya Allah mudahkan ulun ziarah ke Makkah ke Madinah barakat Nabi Muhammad. Kadada sidin menyuruh melajari, ya Allah banyakakan duit ulun, banyakakan harta ulun supaya ulun kawa ziarah ke Makkah ke Madinah. Kadada. Nah imbah itu dijalankan oleh Allah. Pertama berumrah dulu, imbah itu nang kadua ini berhaji pulang. Ujar Tuhan bukan hartamu nang menyampaikan kamu ke sini, tapi panggilan bunda, kuasa bunda menyampaikan kamu sini. Ulun tulaknya kada bawa ongkos, nah Tuhan nampun aturan bersanggup sagan belanja kada juga, tapi Tuhan sugih subhanallah. Kada di sini lah wasilah Allah Ta'ala nih memberi rezeki di Makkah. Guru di sana Haji Nurdin datangi guru Nurdin pelihara anak wukuf bayi-bayi guru berapakah dia terapal manggar harganya untuk bayar urun bayar guru asal wukuf taing bayi pian. Guru tulak kada mau duit 100 rupiah pun kada ada, apalagi 100.000. Berserah diri lawan Tuhan, kamanakah pian jalankan ulun manut aja. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ada tahu urusan nang lain bisa moy buannya. Munggu ada. Ada tipak tulak mehi guru pian nama jalankan nama urusakan menyediakan sampai ke situ hidup makan ulun mau. Mun pian nyampaikan ke sini ulun digaringakan berarti kan jadi besar kan itu. Rezeki pian mencukupi untuk duit kada besangu nang besangu apa tapi lawan baju itu pun setas hirangannya. Tapi Tuhan Maha Sugih di Makkah guru diborong duit. Nah buat kita Jepang buat Indonesia nih orang beri duit. Haji Nurdin beri guru duit, nah guru jangan bertutupan awal mana itu ada pulang jamaah, nah guru aja memberi pian, ada tahu juga Tuhan sugih, Tuhan sugih. Jadi ingat ini pasan guru berdoa aja minta mudahkan ziarah ke Makkah Madinah. Ima lawan muntung bakander atau lawan hati aja bila tuntung sembahyang baca ini. Pabila-bila Tuhan melakukan besar sidina. Ulun berapa 31 tahun nah. Nang sator di pemerintahan kada tulang, tulis seorang. Kada tulang lagi Tuhan mandaki tulang dengan cara Tuhan apa ngalinya. Maka jangan berpikiran ini Tuhan sudah gawian nangga ini bertani cara bisi sawit 10 hektar bisi kandang ayam ada bisi anu ada kawai kada ada jaminan sugih itu sampai ke sana. Nang ada tuh panggilan tuh Tuhan berdoa mengkulir juga berdoa. Aku pasrah aja cuma tulak-tulakan kada-kada sama tuh pian dengan pian nih kada tapi kawan juga Tuhan emang melukakan ulun pasrah nang kain itu sama dengan pian nih tapi kawan juga modelnya tuh kada yakin istighna Tuhan tuh maha kaya maha kuasa. Mungkin kita yakin Tuhan istighna nah apalagi ulun ni hamba pian tugas ulun ni bapi pinta lawan pian juga menyuruh minta lawan pian minta mudahkan sampai ke Makkah ke Madinah berkat Nabi engkau Muhammad ingat itu aja ya Allah mudahkan ulun ziarah Makkah dan Madinah berkat Nabi Muhammad kada kau diucap lawan muntong lawan hati batuntong sembahyang fardu mustajab guru nang merasakan surangna
kada perlu lawan duit seorang, Allah ampun aturan. Uja Ustaz Irhami pian tulak guru ulun biayainya apa bah? Mbak guru habis duitnya sudah tukaran ke tanah pesantren. Uja guru tuh sarapiannya tuh ngundang ulun sampai pian juga maturakan duit nang semalam anak diturakakan tahun dulu udah mengkarakan ke tanah pesantren putri itu nah pian aja matur. Tuhan suki bukan para duit ke situ cuma rancaki betul yakin aja belajar tauhid itu supaya bulat tem yakin minta kalau sudah cari-cari nang lain udah. Jadi asik juga ini nah ngaran Tuhan ampun puasa cuma di waktu wukuf di Arafah ulun meminta lawan Allah, ya Allah ampuni dosa ulun, dosa kedua orang tua ulun, dosa anak bini ulun, keluarga ulun, murid-murid ulun, jamaah pengajian ulun berataan, ya Allah pian mampu mendatangkan jasad ulun yang berdosa ini nah mata ulun berdosa, telinga ulun berdosa, mata ulun berdosa, tangan ulun berdosa, kaki ulun berdosa, kaki ulun berdosa, batis ulun berdosa, hati ulun ini sudahnya penuh dengan kesalahan, penuh dengan sifat-sifat yang tercela. Pian mampu mendatangkan jasad ulun yang hina ini ke sini dan pian mampu mendatangkan roh ulun beserta jasad ulun ke padang Arafah ini nah. Ya Allah, ulun yakin lo pian mampu mendatangkan roh murid-murid ulun datang ke Arafah di berkumpul lawan ulun untuk memuji akan Dia. Dengan mata batin Allah hadirkan roh murid-murid berataan di sana. Bah, kada kisah guru padang Arafah nang kosong. Ya Allah, tempatkan orang Bajuin di sini, orang Sungai Bakar di sini, orang Tirtajaya di sini, orang Pelihari di sini, murid-murid ulun yang di pesantren di sini, keluarga ulun di sini, hadirkan roh mereka ya Allah. Engkau mampu ya Allah. Hadir. Kada ada nang ngalih meng Tuhan ampun kehendak. Dan ulun yakin insyaallah pian-pian tulakan kena imma bahagia atau umrah. Yakin nih, jangan mikirkan duitnya. Bukan berminta aja gawian itu aja. Dua kita nih minta aja, kita nih lama kada bakal apa-apa. Lain pada sidin nang apa-apa dalam kehidupan kita. Artinya mau bicara bukti, fakta itu sudah nyata melihat. Punya pian guru apa bedanya pian nulun makan sama aja kalau guring sama aja, berjalan sama aja, berhinak sama aja, behira sama aja. Pada mau umat juga. Ada bedanya, nang bedanya apa? Rancak minta, itu aja rancaki min. Kata tadi dipinta, orang suami kita dipinta kan diberinya juga. Tuhan pulang apa murah bener. Dipintai, maka tujuh banget kan bang kurang kekayaan sedikit. Masalah Tuhan menolak akan tuh jalan yang mana-mana kah? Sarah sidina, itulah. Nah itu adalah dahan barakat kita nih menuntut ilmu, belajar ilmu tauhid, keyakinan kita kada guang gail, yakin kita nih kada berubah, yakin sudah Allah bertahan maturakan. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepada Engkau ampuni dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa istri kami, suami kami, anak cucu kami, sahabat kami, jiran kami, tetangga kami, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat. Ya Allah, istiqamahkan kami di dalam bertaubat, di dalam beristighfar, di dalam berzikir, dalam beramal ibadah kepadamu, dalam bersalawat kepada nabimu, di dalam menuntut ilmu. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau berkah Nabi Engkau Muhammad, berkah keluarga Nabi Engkau Muhammad, berkah para sahabat Nabi Engkau Muhammad, berkah para wali-wali Engkau, berkah orang-orang saleh, berkah guru-guru kami ya Allah, dan berkah kedua orang tua kami ya Allah. Selamatkan kami di negeri dunia ini, selamatkan kami di negeri akhirat, dan matikan kami ya Allah barataan dalam keadaan husnul khatimah bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, masyaallah, la quwwata illa billah. Minta halal, minta ikhlas, minta ridha al maaf lahir batin dunia akhirat.
Ya